warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tari will guide you to join my dance. Oh, my dance. Our dance. Tari dance. Oh yeah. Ask you to dance. We dance together, yeah. We are dancing together. Wait. I will open my file first. We will dance together, yeah, but because of the video, the dance is by standing. I change this dance by sitting, yeah. So I will change many or some movement, yeah, some moving. Yeah. So it will be easy for us. Okay, prepare yourself. Open your camera, please. Yeah, Vanu. Oh, Vanu. Still stick, maybe. Never mind. If you wanna close your camera. Then any else? Ziada, please open your camera, ya. Okay, I will share my video. And we follow the movement of this video, but on reference, jadi pada bagian reference, we not follow the movement from the video, ya. We follow our friends movement. Jadi kita mengikuti gerakan teman kita, ya. Jadi nanti pada saat di bagian ref itu nanti Ustazah akan tunjuk Ustazah Tari misalnya, maka kalian mengikuti gerakannya Ustazah Tari. Misalnya ganti aubre, maka kalian mengikuti gerakannya aubre. Aubre silakan bergerak bebas gitu ya, seperti apa kalian mengikuti gerakannya aubre. Nanti ketika Ustazah Tari bilang aubre pindah, terus aubre bisa menunjuk temannya yang lain, ya, bisa menunjuk temannya yang lain. Silakan aubre bisa menunjuk Ihsan atau Alicia atau Ara gitu ya. Sebentar aja aubre gerakannya, aubre langsung menunjuk temannya yang lain. Gitu ya. Oke. We start now. All of you please move your body ya.
Tepuk tangan untuk aplaus for us. Tidak kapan lagi anak-anak? You hungry again? Okay, now we continue our lesson. We start on page until page 41, Pak? Am I right? Until page 41? Have we discussed page 41? No. No, okay. Now we discuss about report the experiment, ya. I get you with my virtual whiteboard. You rewrite on your thematic book, ya. Oke. Halaman 41. Nah, kemarin kan kita sudah bahas nih ada 3 eksperimen gitu ya tentang perambatan bunyi. Bunyi bisa merambat melalui zat gas, zat padat, zat cair gitu ya. Zat gas lewat selang ya yang di dalamnya ada udara ya. Kemudian zat cair lewat air yang ada di bak ya. Masih ingat ya di gambar. Kemudian lewat zat padat lewat ya, kita pernah bahas itu. Nah, sekarang kita cantumkan, kita laporkan kegiatan percobaan ini. Caranya membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya. Kita beri nama percobaan apa ya kemarin ya? Untuk ketiga percobaan itu. Percobaannya adalah mengetahui, nama percobaannya adalah medium perambatan bunyi. Bolehkah jika saudara tuliskan nama percobaannya ini? Sesuai nggak kira-kira menurut kalian? Sesuai. Sesuai ya, karena kita kemarin bahasnya tentang medium perambatan bunyi ya. Nah, tujuan percobaan sekarang. Kira-kira tujuannya untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa? Mengidentifikasi cepat rambat bunyi pada 3 medium berbeda ya. Tujuannya untuk ini karena kemarin kita diminta untuk menyimpulkan, salah satu kesimpulannya adalah mana sih yang lebih cepat gitu ya. Bunyi itu merambat di zat padat, zat cair, atau zat gas. Ada yang masih ingat nggak kemarin kesimpulan kita apa? Bunyi lebih cepat merambat di zat yang mana? Padat. Padat. Masih ingat. Nah, sekarang kita tuliskan alat dan bahannya apa aja ya kemarin ya. Ada yang tahu? Ada gelas plastik. Terus apa? Air. Selang. Oh iya, air. Air. Apalagi? Benang kasur. Benang kasur. Nah, apalagi? Batu. Oh iya, batu. Terima kasih. Ada lagi? Corong. Pintar. Ada lagi? Teman. Sudah ya? Oh iya, kalau teman nggak usah ditulis alat bahannya. Alat bahannya teman, nanti temannya yang dibuat eksperimen ya. Oke, kemudian langkah kerjanya. Bagaimana ya kemarin langkah kerja di percobaan yang pertama? Kita hubungkan dulu gelas plastik pada salah satu ujung selang, kan gitu ya? Selangnya dihubungkan sama gelas plastik. Kemudian baru kita coba. Apa yang dicoba? Cobalah menyebutkan sebuah kata dari ujung selang. Lalu kita biarkan teman kita untuk mendengarkan ya.
terdengar apa enggak ya, gitu ya. Di mana mendengarkannya? Dari ujung selang yang satunya. Nah, kalau terdengar berarti berhasil percobaannya gitu kan ya. Oh, berarti benar media apa namanya itu? Udara itu bisa merambatkan bunyi kan gitu ya lewat kolom udara yang ada di dalam selang. Kemudian kita ke percobaan yang kedua. Kemarin kita menghubungkan ya, menghubungkan gelas plastik itu pada kedua benang kasur. Setelah itu kita kemarin sama mencoba kan ya, mencoba menyebutkan sebuah kata gitu ya. Dari gelas satu, dari ujung yang satunya ya. Lalu kita minta untuk teman kita ya mendengarkan lagi dari ujung yang lain. Kedengaran nggak ya gitu. Nah, kalau terdengar berarti benar. Apa benang kasur itu zat padat kan ya? Oh, zat padat itu berarti bisa merambatkan bunyi. Lalu yang ketiga itu kita mengisi dulu embernya dengan air gitu ya. Setelah diisi, diapakan? Corongnya ditempatkan ya. Jadi corongnya itu diletakkan di atas di permukaan embernya ya. Sampai apa? Sampai tenggelam bagian mulut corongnya. Jadi tidak tenggelam semua ya. Jadi posisi yang ada di dalam air itu posisi leher corong, bukan mulut corong ya, leher corongnya. Nah, setelah itu baru kita pukul embernya. Yang dipukul bukan corongnya, bukan airnya ya, tapi embernya dipukul dari sisi luar. Kenapa dari sisi luar? Agar nanti suara dari ember itu mengalirnya melalui air di dalamnya itu ya. Lalu lewat corong kita dekatkan telinga kita itu ya ke mulut corongnya. Kita lihat apakah kita apa namanya identifikasi apakah kita bisa mendengar bunyi itu atau tidak gitu ya. Tunggu, usah dicatat dulu. Nah, setelah kita pukul, apa yang kita lakukan? Oh, sudah ya. Sudah ini aja kok. Setelah itu kita ke hasil percobaan ya. Hasil percobaannya, bagaimana kemarin? Terdengar nggak? Terdengar. Terdengar, iya. Jadi hasil percobaannya itu bunyi terdengar yang pertama, kalau percobaan yang pertama kan, oh iya ternyata bunyinya bisa terdengar di mana? Ya di ujung selang satunya kan gitu ya. Kemudian kalau percobaan yang kedua, bunyinya terdengar di mana? Percobaan yang kedua kan pakai benang ya.
benang sama gelas kan ya? Berarti terdengar di ujung gelas lainnya ya. Nah, lalu percobaan yang ketiga, bunyinya terdengar di mana? Di mulut corong ya. Karena yang dekat dengan telinga kita kan mulut corongnya ya. Nah, berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya, apa kemarin ada 2 di halaman 40? Siapa yang menulis kemarin pasti bisa menyebutkan. Halaman 40, pertanyaan paling akhir. Apa kesimpulannya yang pertama? Ini dapat Pendapatan air dan gas. Ya, bunyi dapat apa? Merambat melalui pendapatan cair dan padat dan cair. Terus, kesimpulan yang kedua apa? Bunyi lebih cepat. Perambatan bunyi paling cepat melalui pendapatan dan perambatan paling lambat gas atau cair. adalah pada gas. Iya, betul. Bunyi merambat lebih cepat di medium padat dibandingkan medium cair dan gas ya. Oke. Selesai ya. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Bentar, Kita ke subtema 2 ya. Nah, di halaman 80. Di halaman 80 itu ayo mencoba, ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya ada alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerjanya, yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, itu ada gambarnya. Ada anak yang duduk di kursi, ditutup matanya ya, kemudian temannya yang lain memainkan angklung dari sisi yang berbeda. Misalnya dari sisi kanan. Kemudian si anak yang ditutup matanya itu menebak, oh, ini bunyinya berasal dari samping kananku. Oh iya, betul, misalnya ya. Terus anak tadi yang bawa angklung pindah lagi di sisi belakang misalnya. Oh, ini bunyinya kayaknya dari sisi belakangku. Nah, itu ditebak, nanti tebakannya betul atau salah. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Ya, dari percobaan tadi kita diminta untuk membuat laporan ya. Nah, coba kita buat laporannya. Nanti yang ini kalau belum selesai halaman 41 nanti kalian bisa nyimak lagi ya di recording yang Usada tadi tautkan di Google Classroom kalian ya. Oke, sekarang kita ke halaman berapa tadi? 81 ya. Nah, kita ke halaman 81. Nama percobaannya. Nama percobaannya apa yang di halaman 80 tadi? Menebak bunyi. Atau di manakah asal bunyi? Atau menebak asal bunyi ya enggak apa-apa. Mau disamakan judulnya juga enggak apa-apa ya. Di manakah bunyi? Kemudian tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Iya, mengidentifikasi apa?
Mengidentifikasi tempat sumber bunyi berasal. berasal. Iya. Ini kita tulis tujuannya sesuai dengan pakai bahasa kita sendiri ya. Ini tadi misalnya mau ditulis apa tadi? Menebak asal bunyi juga tidak apa-apa, biar tampak beda ya. Nah, biar kita punya bahasa sendiri. Alat dan bahannya. Musik tradisional yang ada di sekitar kita. Iya, boleh. Pakai angklung juga boleh. Pakai, misalnya di rumah nggak punya alat musik, pakai tepukan tangan juga boleh ya. Boleh. Kemudian langkah kerjanya. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Angkatlah kepala untuk memainkan alat musik tradisional di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Jadi kita duduk di kursi dulu, lalu kita tutup mata dengan kain gitu ya. Kemudian yang kedua, teman kita itu membunyikan angklung dari sisi yang berbeda gitu ya. Dari sebelah kanan atau dari belakang. Lalu apa yang dilakukan? Dilakukan oleh kita apa? Menebak asal bunyi itu. Menebak asal bunyi. Bunyinya dari mana ya? Dari sebelah samping kiriku apa dari depanku gitu ya. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Kira-kira mudah nggak sih melakukan percobaan seperti itu? Hasil percobaannya jika angklung yang tepat bagaimana? Jika angklung itu dibunyikan dari sisi kanan misalnya. Dari sisi kanan telinga ya, itu tebakannya bagaimana yang betul? Dapat ditebak bunyinya berasal dari sisi kanan juga kan gitu ya, yang betul ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ini, ya berarti tebakannya masih salah gitu ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Bunyi itu dapat dikenali dengan indera pendengar kan gitu ya. Meski tanpa melihat. Jadi karena bunyi itu hubungannya dengan telinga, dengan indera pendengar, maka kita mengenali bunyi ya dengan telinga gitu ya, dengan indera pendengar kita, bukan dengan mata kita gitu ya. Tuh. Alat indera itu ada berapa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? 5. Ada 5. Satu indera apa? Indera pendengaran. Indera pendengaran. Organnya apa? Indera penglihatan. Indera pendengaran organnya apa? Telinga. Apa itu? Yang kedua, Telinga. indera apa? Penglihatan. Penglihatan. Organnya apa? Mata. Mata. Yang ketiga, indera? Indera Indera pembau. Indera pembau organnya apa? hidung. Hidung. Yang keempat, indera apa? Indera mulut. Indera peraba. Perasa. Indera peraba. Indera apa anak-anak? Peraba. Indera peraba. Organnya apa? Tangan. Kulit. Indera peraba organnya apa? Kulit. Yang kelima, indera apa? Perasa. Indera pengecap. Indera apa anak-anak? Pengecap. Indera pengecap. Organnya apa? Mulut. Lidah. Organnya apa indera pengecap? Lidah. Oke, berarti diingat-ingat tidak ada indera pencium, indera perasa, tidak ada. Tidak ada yang organ alat indera itu tangan, tidak ada ya. Adanya itu indera pembau, organnya hidung,
Indra pengecap organnya lidah dan indra peraba organnya kulit, ya. Oke. Baik anak-anak. Bentar. Masih ada 2 menit. Sekarang kita menuju ke halaman 82. Halaman 82, Ustazah mau minta tolong ke karya IPA. Zahra. Silakan dibaca Zahra. Halaman berapa Ustaz? Halaman 82. Zahra silakan dibaca. Indra pendengar atau telinga. Zahra siapa, Ustaz? Oh, Zahra ini. Zahra Arifah Tahir itu nama panggilannya siapa, Nak? Zahra Arifat dan Zahra Arifat ada 2, Zahra Arifat dan Zahra Ziada. Oh iya, Zahra Arifah aja deh. Minta tolong dibaca, Mbak Zahra. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Zahra belum ready, Ustazah kosongi dulu ya nilai membacanya. Ustazah ke Mercy. Silakan Mercy. Ya, Indra pendengar ini. Halaman 82, Nak. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar. Kalau diminta untuk membaca, diusahakan suaranya yang keras ya, Nak ya. Karena biasanya Ustazah Tari ambil nilai membacanya ya. Lanjut Mbak Mercy, hal apa? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Oke, stop. Terima kasih Mbak Mercy, thank you. Vano masih bisa untuk menyimakkah? Bisa dibaca lanjutannya, Vano. Bagaimana telinga? Semua bunyi membuat udara bergetar. Bagaimana telinga? Dibaca dulu. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran, dibaca dulu yang kalimat ini. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Iya, terima kasih Vano. Luar biasa usahanya ya, meskipun masih pemulihan sakitnya. Makasih ya Mbak Mercy dan Vano. Anak-anak besok Ustazah Tari akan lanjutkan ya di hari Jumat kita Science ICT ya, di next time aja ya. Nanti Ustazah Tari akan lanjutkan bercerita tentang anak-anak seusia kalian yang mengalami gangguan indera pendengar. Seperti apa kemudian mereka bisa mendengar gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oh iya, Ustazah ingatkan mungkin di hari Rabu depan kita udah mulai PH tema 1 ya. Nanti akan Ustazah kasih latihan soalnya Google Form ya. Ustazah tautkan di Google Classroom agar nanti bisa kalian gunakan untuk review. Ustazah Tari nanti ambilkan dari situ aja PH-nya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ustazah akhiri. Assalamualaikum.